Sehingga yang perlu diperkuat adalah pemahaman kepada masyarakat dan perlu ada pendampingan psikologis ketika pasien itu masuk di puskesmas. Prioritas yang direncanakan adalah yang ke-1, menata sumber daya manusia. Dengan penataan sumber daya manusia, kita akan tahu berapa sih kebutuhan tenaga kesehatan dalam 5 tahun selama kepemimpinan Bupati. Kita analisis dan kita buatkan satu standarnya untuk kita bawa pada pimpinan. Biar pimpinan tahu bahwa ternyata Kabupaten Morowali membutuhkan dokter sekian selama 5 tahun. Pertama, selamatnya udah dilantik, Bu. Perasaannya gimana, Bu, dilantik jadi Kadis Kesehatan? Pasti senang bisa dipercaya oleh Pak Bupati untuk menjadi Kadis Kesehatan. Dan kebetulan juga memang basic keilmuan saya adalah basicnya kesehatan. Tetapi selama beberapa saat terakhir ini, saya ke beberapa instansi itu, saya anggap itu adalah kaji banding untuk menambah ilmu. Jadi boleh diceritain, Bu, pengalaman sebelumnya Ibu di dinas apa aja, Bu? Dari awal saya sih sebenarnya adalah bidan. Waktu itu masih Kabupaten Poso. Kemudian saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian saya pindah ke Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali yang kala itu masih transisi antara ibu kotanya di Kolonodale dan di Bungku. Akhirnya pindah ke Bungku, saya sebagai kepala seksi promosi kesehatan dan bertugas beberapa saat, kemudian saya pendidikan S2 ke UGM, terjeda 2 tahun, dan akhirnya saya kembali. Saya ditugaskan menjadi Direktur Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Sosial Daerah. Ada lembaga independen yang dibangun pada saat itu oleh Pak Gubernur yang saat ini, Pak Anwar Hafid. Saya ditunjuk jadi direktur. Dan setelah itu saya dipindahkan, waktu sudah dilebur kembali, saya dipindahkan sebagai Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Morowali. Nah, dari Kepala Tata Usaha, saya dipindahkan ke Dinas Kesehatan sebagai Kepala Bidang yang menangani alat kesehatan farmasi. Kemudian setelah itu saya dipindahkan di Bapeda. Saya di Bapeda itu kurang lebih 5 tahun sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya. Dari Bapeda 5 tahun saya dipindahkan kembali menjadi sekretaris di Dinas Kesehatan, namun hanya beberapa saat saya dipindahkan lagi menjadi sekretaris di Dinas Sosial, dan dari Dinas Sosial saya dipindahkan lagi di Badan Kepegawaian Daerah di BKPSDM di Kabupaten Morowali, dan setelah itu saya dipindah lagi ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Morowali. Dan beberapa saat di Dinas Transmigrasi, saya dikembalikan lagi ke BKPSDM. Dan alhamdulillah sampai hari ini, kata kawan-kawan saya sudah kembali ke tempat habitat saya. Itu kata kawan-kawan saya. Jadi udah melalang buana Sudah melanglang buana. Jadi kalau mau cerita pengalaman, udah banyak. Oke. Bu, ini kan sektor kesehatan ini kan salah satu yang paling diperhatikan oleh Pak Bupati nih ya. Yap. Apalagi tadi Ibu juga cerita udah ke sana kemari gitu. Yap. Jadi udah melihat kepemimpinan dari macam-macam kadis Yap. kesehatan. Yap. Nah, ini sekarang Ibu sebagai kadis kesehatan, kepemimpinan kayak gimana sih yang Ibu mau bawa? Bahkan dari kami kan ada 3 nih. Yap. Ada sempat Pak Azhar, terus Ibu Miati, sekarang Ibu gitu. Yap. Apa yang nanti bakal berbeda dari Ibu membawa dinas kesehatan? Oh, iya. Kalau kepemimpinan saya itu kepemimpinan yang baik tapi punya target. Dan kepemimpinan itu saya lebih memilih kepemimpinan yang situasional. Jadi ada saat di mana kita harus sedikit menekan, ada saat kita harus sedikit kendor, dan ada saat untuk kita refresh. Jangan monoton supaya staf kita juga tidak merasa bekerja di bawah tekanan. Nah, kalau dari Ibu sendiri, inovasi apa sih yang Ibu udah persiapkan di Untuk tempat ini. baru ini? Ya. Kalau dari saya, persiapkan untuk mendukung visi misi Bupati Morowali saat ini, beliau menginginkan untuk tambahan puskesmas yang rawat inap, terutama di daerah kepulauan. Kemudian peningkatan sumber daya manusia. Sekarang sesuai dengan program Presiden bahwa kita harus transformasi. Jadi kami
harus mentransformasi semua pelayanan kesehatan itu sesuai dengan kemampuan yang ada ke arah yang digital untuk mengefektifkan pelayanan. Jadi tidak lagi mengandalkan tenaga manusia seutuhnya. Kalau masih bisa dilakukan terutama yang di kepulauan, kan ada transformasi yang dilakukan itu dengan ada yang namanya telemedicine, bisa konsultasi melalui telepon dengan dokter spesialis, tetapi itu juga harus penuh dengan kehati-hatian karena kalau konsultasi telemedicine itu kelemahannya dokter tidak menyentuh langsung ke pasien. Jadi hubungan emosional itu tidak ada kontak langsung, tetapi hanya berdasarkan inspeksi dan laporan dari orang yang memeriksa. Tetapi cukup menolong. Itu dilakukan kalau kondisinya masih bisa direncanakan. Telemedicine tidak bisa diandalkan kalau kasusnya gawat darurat. Harus segera bersentuhan langsung dengan ahlinya. Apa tadi Telemedicine. Apa itu? Jadi konsultasi melalui video call, melalui telepon. Jadi ahlinya bisa langsung konsultasi. Oke. Ini juga mungkin yang disampaikan banyak yang masyarakat sampaikan kayak kemarin nanti kita kan udah ke RSUD ini memang sudah bagus gitu kan, dan udah diakuin oh ini udah mulai bagus ya, segala macam gitu. Tapi ada satu yang masih perlu perbaikan, soal pelayanannya. Ibu rencananya gimana sih? Ini kan banyak nih dari puskesmas juga katanya kalau bisa kami kalau minta tolong jangan julid dong apa gimana gitu. Masyarakat banyak tuh yang komentar kayak gitu. Dan itu mungkin itu bisa, kalau saya pastikan itu bisa mereka merasakan langsung. Nggak mungkin mereka ngomong kayak gitu tanpa ada ininya. Ada cara apa sih Ibu supaya untuk meningkatkan pelayanan supaya lebih ramah, supaya nggak ada keluhan-keluhan kayak gitu deh. Jadi mereka benar-benar terlayani dengan baik. Untuk mengendalikan hal yang seperti keluhan masyarakat itu, semua aparatur sipil negara itu kan diharapkan punya moto sih sebagai seorang aparatur sipil negara, yaitu ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, akuntabel, dan kolaboratif. Nah, kalau semua ASN itu sudah memegang itu dan mereka memahami, maka hal-hal yang seperti itu bisa dikendalikan. Nah, kemudian perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait apa sih yang bisa dirujuk, diagnosa apa sih yang bisa dirujuk, mana sih yang tidak boleh, yang belum memerlukan rujukan, hanya bisa selesai di pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu di puskesmas. Nah, hal yang terjadi saat ini, kadang-kadang rumah sakit itu penuh. Kenapa? Karena di UGD menumpuk orang-orang yang semestinya bisa diselesaikan di puskesmas. Kenapa terjadi seperti itu? Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas itu masih kurang. Sehingga yang perlu diperkuat adalah pemahaman kepada masyarakat dan perlu ada pendampingan psikologis ketika pasien itu masuk di puskesmas. Jadi dia paham kapan dia harus dirujuk, kapan dia ternyata bisa diselesaikan di puskesmas. Hal-hal yang seperti itu yang harus dilakukan dengan baik. Kayak ada nanti stafnya bakal diajarin untuk supaya bisa menyampaikan itu dengan baik, karena kan mungkin katakan kalau soal kesehatan ini kan biasanya kan urgent ya gitu ya, kayak mungkin masyarakat juga sebenarnya tahu kalau mereka sedang berpikir dengan jernih, tapi kayak misalnya oh ini lagi darurat nih gini, oh saya ini kita kayak gitu kan, kayak mungkin kayak kemarin mungkin ada kejadian kayak gitu. Maksud saya langkah Ibu bakal apa melakukan pelatihan pada stafnya atau nanti Ibu bakal kasih tahu satu persatu atau gimana gitu, maksudnya ada cara langkah ini? Nah, untuk mengantisipasi itu diperlukan ada tenaga psikolog sih sebenarnya. Jadi di puskesmas itu sebaiknya ada tenaga psikolog, itu saya rencanakan. Selama ini belum ada berarti? Tidak semua ada, jadi perlu ada pendampingan secara psikologis. Jadi dari awal sudah didampingi sehingga mereka bisa memahami yang mana yang gawat darurat berdasarkan medis, mana yang gawat darurat berdasarkan versi keluarga. Karena biasanya pasiennya tenang, yang gawat darurat itu keluarganya. Nah, itu yang bikin agak sedikit terjadi miss. Berdasarkan standar pelayanan kesehatan, kasus itu bisa diselesaikan di puskesmas. Tetapi berdasarkan keluarga, minta cepat dirujuk. Contohnya, nyeri kepala. Berdasarkan pemeriksaan, tensinya baik-baik saja. Jadi tidak melampaui batas untuk dirujuk.
Tetapi ambang kemampuan seorang klien atau pasien ini untuk menahan sakit itu beda-beda tiap manusia. Mungkin dia ada latar belakang, dia ada tekanan psikologis. Mungkin habis berantem, habis apa. Jadi sakit yang kecil itu jadi besar. Hal-hal yang seperti ini yang membuat keluarganya terpicu untuk, ayo keluarga saya sudah teriak-teriak. Padahal sebenarnya butuh sedikit di-stuck. Bu, ada memang ahlinya yang bisa meredakan yang seperti itu. Dia butuh pendampingan psikologis. Iya. Sehingga keluarga bisa tenang. Karena keluarga panik apabila keluhannya luar biasa dari klien atau dari pasien. Tapi kalau pasiennya tenang-tenang, pasti keluarga juga tidak memaksakan untuk berujuk. Ya ini kan untuk di dinas kesehatan ini kan cukup banyak nih, kemarin juga menang banyak penghargaan gitu kan, Iya, dari Kompas sama dari dinas ini kan. Dari Ibu sendiri berarti ada tadi ini Ibu bilang kerja itu ada target. Nah ini sudah ada target yang cukup tinggi kan. Gimana tuh Ibu melihat itu, apakah nanti pasti kan pengen ditingkatkan terus ya, kayak pesan Pak Bupati juga ditingkatkan terus, apalagi soal kesehatan kan juga ngomong tuh soal kesehatan gitu. Dari Ibu sendiri gimana tuh melihat itu kan, sebelum-sebelumnya udah ada capaian-capaian yang hebat-hebat nih. Jadi capaian yang sudah ada itu, contoh kemarin dapat penghargaan STBM Award ya. Nah, itu tapi masih tingkat pertama. Kita akan berusaha meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke tingkat madya. Kemudian kalau bisa sampai ke tingkat yang lebih lagi ke atasnya. Tentunya saya sudah rapat perdana kemarin dan sudah punya catatan. Oh, saya sudah punya catatan. Yang harus dibenahi untuk sampai ke tingkat berikutnya adalah apa? Sudah ada step-step yang akan dilakukan. Apa boleh spill dikit? Apa yang Ibu mau benahi? Maksudnya yang paling mungkin yang catatan Ibu ada banyak gitu, tapi yang paling utama. Yang paling utama kemarin untuk STBM Award itu dia dapat penghargaan, kita dapat penghargaan tingkat pertama. Masih ada beberapa keluarga yang ada di wilayah Witaponda, 3 tempat itu mereka masih buang air besar di sungai atau di sembarang tempat. Padahal kalau dilihat kondisi keluarganya bukan keluarga yang butuh bantuan, kemampuannya cukup. Tetapi ini membutuhkan pendampingan yang intens supaya dia buang airnya, meletakkan kotoran itu di tempat yang sebenarnya, tidak lagi di sembarang tempat. Mereka memilih di WC terpanjang di dunia, di sungai atau di laut. Nah itu yang harus membutuhkan. Dan saya sudah punya trik untuk itu. Jadi kita harus lebih ke perifer, kerjasama kecamatnya, pendampingan dengan kepala desanya. Kalau perlu kita hadirkan tim-tim lain seperti tim penggerak PKK, kader-kader, kalau perlu hansip. Jadi ada pengawasan yang terjadi. Dan memang butuh kita kunjungi intens supaya dia merasa bahwa itu hal yang penting. Kalau perlu kita kasih dengan gambar-gambar supaya dia lebih paham. Dengan dia melihat gambar itu betapa pentingnya, kemudian dia bisa melakukan. Kalau untuk yang dokter-dokter, kalau dokter juga di dinas ini? Dokter-dokter itu di dinas ini sih sebenarnya tidak ada dokter, yang ada itu di puskesmas karena mereka memberikan pelayanan. Tapi ininya juga, maksudnya wewenangnya juga. Oh ya, karena di bawah puskesmas itu di bawah strukturnya di bawah dinas kesehatan. Jadi kami yang secara struktur kami mengendalikan. Jadi dokter-dokter itu tersebar di sana. Ini kan waktu itu juga pertemuan mahasiswa tuh ada yang nyampein soal kayak kurang dokter kemarin tuh, soal urin ya apa, yang katanya masih kurang dokter di Morowali itu masih kurang. Dari Ibu sendiri gimana gitu? Apakah ada rencana untuk membenahi itu gitu? Apakah diskusi dengan Pak Bupati atau gimana? Kekurangan dokter, tenaga medis ya? Iya. Saat ini kita masih kekurangan. Sebenarnya kita tidak bakalan kekurangan, tetapi dokter-dokter yang ada saat ini mereka sedang melakukan pendidikan ahli, ngambil spesialis, sehingga tempat dia bertugas itu kosong. Sehingga kami pada saat ini di Dinas Kesehatan harus mencarikan solusi untuk menggantikan. Nah, kendalanya saat ini dokter-dokter itu tidak masuk di dalam database dan tidak masuk di dalam P3K. Kita sudah dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Tidak ada lagi bunyinya honor. Nah, kemarin mereka kita kontrak dan kontrak itu sudah tidak dibolehkan lagi. Nah, saat ini kami sudah mengumpulkan semua data dokter. Beberapa orang dokter yang dikontrak itu dicarikan solusi, sudah dikonsultasikan di keuangan dan Kepala Badan Keuangan sedang berkonsultasi juga ke provinsi agar mereka ini tidak dirumahkan.
tetapi dicarikan di rekening apa, rekening belanja apa yang bisa mereka gunakan untuk dibayarkan jasa dia sebagai tenaga medis. Bukan hanya dokter sih sebenarnya, masih banyak tenaga kesehatan yang lain. Bukan hanya medis, ada perawat juga, ada beberapa tenaga kesehatan yang lain yang dibutuhkan. Oke. Kalau dari Ibu sendiri program-program prioritas yang direncanain apa tuh? Prioritas yang direncanakan adalah yang ke-1, menata sumber daya manusia. Dengan penataan sumber daya manusia, kita akan tahu berapa sih kebutuhan tenaga kesehatan dalam 5 tahun selama kepemimpinan Bupati. Apa yang menjadi standar kita mengukur itu adalah berapa banyak fasilitas kesehatan yang sudah terbangun atau direncanakan akan dibangun. Karena kita sudah punya standar. Kalau rumah sakit tipe apa, tenaga kesehatan dan jenisnya itu sudah ada standarnya. Jadi kita harus menghitung. Misalnya dokter apa dulu? Apakah dia dokter gigi? Apakah dia dokter umum? Atau dokter spesialis apa? Kemudian juga tenaga yang lain. Tenaga kesmas jurusan apa dulu? Konsentrasi apa dulu? Apakah dia full di epidemiologi? Atau di konsentrasi yang lain? Nah, kebutuhan itu yang harus kita hitung, kita analisis berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jadi kita bisa merencanakan. Tidak semena-mena orang mendaftar, kita buka, masuk CPNS, kita ajukan bahwa yang kami butuhkan sebenarnya tenaga kesehatan yang jenis ini. Spesifik. Iya, spesifikasinya apa? Jadi kita tidak menumpuk di satu spesifikasi. Misalnya bidan numpuk, bidan semua. Padahal yang dibutuhkan misalnya perawat. Nah, perawat apa dulu? Apakah dia yang pendidikannya D3 atau yang pendidikannya S1 atau memang dia nurse? Itu yang harus kita hitung, kita analisis dan kita buatkan satu standarnya untuk kita bawa pada pimpinan. Biar pimpinan tahu bahwa ternyata Kabupaten Morowali membutuhkan dokter sekian selama 5 tahun. Jadi bisa terencana dengan baik. Apalagi kan banyak puskesmas dan rumah sakit yang dibangun di bawah kayak kemarin kan tuh. Iya. Itu juga ramai itu maksudnya. Iya. Jadi jangan sampai bangunannya udah bagus ternyata orangnya kurang apa enggak sesuai dengan ininya. Iya. Setelah itu apa lagi? Kemudian yang berikutnya merataan sesuai kebutuhan. Jadi kita tata dulu berapa jumlahnya, kemudian kita tinjau tenaga apa yang menumpuk di mana. Jadi kita distribusi tenaga ini sesuai kebutuhan yang ada di tempat itu. Karena ada wilayah puskesmas itu memang wilayahnya besar dan penduduknya banyak. Tetapi kekurangan tenaga. Tapi ada di satu wilayah puskesmas, tenaganya menumpuk karena dia di wilayah perkotaan. Itu yang jadi masalah. Dan itu kita harus berbesar hati untuk kita distribusi. Supaya pelayanan itu sama. Baik yang di perkotaan maupun yang di pedesaan. Pak Bupati mengharapkan tidak ada lagi rujukan keluar. Kita upayakan supaya mendukung keinginan Bupati ini untuk semuanya bisa selesai di Morowali. Ahlinya sudah lengkap di rumah sakit menurut direkturnya. Jadi kita pelayanan yang di bawah ini kita perkuat sebagai pondasi, sebagai dasar. Apalagi sektor mana lagi setelah itu? Nah, setelah itu kemudian kita melihat seberapa sulit aksesibilitas di puskesmas. Contoh yang di kepulauan. Mungkin kalau kita melayani yang di darat, yang di perkotaan, katakan di sini, itu satu pelayanan bisa selesai hanya beberapa menit. Tapi kalau yang di kepulauan, aksesibilitasnya untuk memperoleh pelayanan itu membutuhkan waktu berjam-jam. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana supaya pelayanan itu terpenuhi. Dan alhamdulillah Pak Bupati sudah menyampaikan kemarin bahwa insya Allah akan ada rumah sakit pertama yang akan didirikan di Menui Kepulauan. Jadi terjawab nanti di situ. Bahwa tidak perlu dirujuk lagi ke Kendari. Ya, sudah akan ada rumah sakit pertama dan ada beberapa dokter spesialis yang akan ditempatkan di sana. Untuk memperpendek akses tadi ini, mempercepat akses pelayanan itu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Sudah ada puskesmas Umbele, segera dioperasionalkan. Jadi orang seputaran itu bisa rawat inap nanti di sana. Nggak perlu lagi dirujuk ke Paku misalnya. Dia sudah bisa dirawat inap dasar di puskesmas. Tenaganya sudah kita hitung. Udah ya? Oh. Ya, tenaganya sudah kita hitung tadi kan di awal. Kemudian kita sudah memberikan pemerataan, sekarang aksesnya. Tetapi kadang-kadang akses ini walaupun sudah dekat, kita terkendala dengan yang namanya budaya. Ada petugas, aksesnya dekat, tapi faktor culture, faktor budaya ini
seringkali menghambat terjadinya pelayanan yang efektif. Contoh, ada suatu tempat budayanya, setiap mau melahirkan, mereka ke dukun. Dia dibakar api, biar dihangatkan. Itu nggak akan mungkin mereka lakukan di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, budaya yang seperti ini kadang-kadang yang menyebabkan sudah terjadi kegawat daruratan pada ibu hamil. Ada 2 nyawa di dalam, ibu dan bayi. Sudah terjadi kegawat daruratan apakah di ibunya atau di bayinya atau bahkan kedua-duanya. Mereka masih ritual itu dulu. Harus dibuatin air, disiram dulu, diangetin dulu, dibakarin tungku. Baru dibawa. Setelah terjadi pertolongan, bahkan yang terjadi, dukun sudah menolong. Ari-arinya tinggal, nggak bisa keluar. Ilmu dia nggak cukup untuk itu. Itu baru dibawa, itu sudah berapa terlambat yang terjadi, terlambat keputusan. Sudah terlambat penanganan. Terlambatnya sudah berapa? Berkali-kali. Sampai di kita sudah di ujung nafas. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus kita antisipasi dari awal. Jadi deteksi dini namanya. Sejak dia hamil, karena pelayanan kesehatan ini sebenarnya sejak manusia di dalam kandungan itu kita sudah handle. Ya. Dari detak jantung yang belum jadi detak jantung malah. Pertemuan sel sperma dan ovum, begitu dinyatakan positif, itu kita sudah tangani. Karena saat ini kan berbasis daur hidup. Misi presiden itu kita memberikan pelayanan berbasis daur hidup. Jadi mulai dari terjadinya pembuahan, itu sudah dihandle. Sudah ada bidan, bahkan alat USG sekarang pun sudah ada tiap puskesmas. Sampai ada denyut jantungnya itu sudah terdeteksi. Kemudian hal-hal yang bisa terjadi, yang bisa dicegah, sudah bisa. Nah, kalau sudah ada deteksi dini, catatannya lengkap, tinggal yang kita butuhkan bagaimana proses deteksi mereka itu bisa nyampe ke kita yang ada di kabupaten. Saat ini ada deteksi itu, tapi masih di mereka. Dia menyampaikan ke kita masih dalam bentuk laporan. Belum ada yang deteksi itu ketika dia terdeteksi dini, hari ini ditemukan ada kemungkinan dia risiko tingginya sekian berkali lipat. Belum ada yang saat itu juga dia nyampe di kita. Jadi belum ada hal itu. Itu yang akan saya lakukan. Jadi ada tim untuk penanganan pencegahan terhadap kegawat daruratan, terutama pada ibu hamil. Karena memang standar kita adalah kematian ibu, kematian bayi, umur harapan hidup. Nah, hal-hal yang seperti itu akan kita lakukan. Kalau memang saya butuhkan programmer, saya akan merencanakan untuk penerimaan seorang programmer dalam memprogram itu bagaimana sistem yang ada di puskesmas itu dengan kondisi kepulauan bisa cepat sampai ke kita melalui tangan-tangan IT. Oke. Jadi kan tadi Ibu bilang itu culture ya, kayak Culture, yang ya. ke dukun dulu. Iya. Jadi Ibu bakal bikin tim buat ibarat mungkin edukasi masyarakat kalau jangan sampai terlambat, karena bisa jadi terlambat karena lagi ke dukun itu atau gimana. Itu Nah, sesungguhnya setiap bidan ada di desa. Jadi bagaimana penguatan tenaga kita yang ada, mereka adalah ujung tombak. Tapi dia tidak mampu kalau dia hanya sendiri. Bagaimana dia menggandeng orang terpercaya di desa itu. Jadi dia harus pendekatan terhadap orang yang bisa didengarkan. Karena walaupun dia berkoar-koar, dia orang luar. Dia tidak akan didengarkan. Tapi kalau misalnya dia menggandeng ketua adat atau apa yang bisa didengarkan, pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, itu yang saya harapkan bahwa ketika dia menemukan kendala, laporan itu bisa cepat ke kami. Nggak menunggu bulan depan. Yang proses terjadi selama ini kan kita masih menunggu laporan per bulan. Nah, yang terjadi hari ini gimana? Nah, itu saya sudah rencanakan. Jadi nanti akan saya bentuk tim untuk tim pengawasan ketat setiap hari supaya tidak kecurangan. Reputasi memang harus sudah bagus, jadi ya kan jadi bisa dipercaya kan maksudnya kayak gitu. Kalau ini Bu, soal program jemput sakit pulang sehat, kira-kira mau ada inovasi apa lagi nih? Itu prioritas ya, prioritas program Bupati saat ini adalah jemput sakit pulang sehat. Nah, inovasi yang berikutnya yang kita butuhkan adalah program Pak Bupati ini apakah sudah benar-benar terdukung? Beliau menginginkan kita jemput sakit. Apakah fasilitas penjemputan ini sudah adekuat? Apakah mobilnya yang disiapkan untuk menjemput orang sakit ini sudah layak? Apakah tenaga yang untuk tim, mestinya tim,
Jadi kita bentuk tim. Tim 1, tim 2, tim 3, atau tim apapun namanya. Itu satu tim itu ada tenaga apa aja di dalam. Apakah itu komplit? Kemudian apakah peralatan yang di dalam disiapkan di dalam mobil untuk menjemput sakit itu sudah cocok? Itu yang harus kita tinjau. Tidak cukup hanya yang dikatakan ada mobil, ada petugas. Tidak, kita tinjau dulu. Layak atau tidak untuk menggolkan program ini. Fasilitasnya cukup enggak? Kemudian, apakah sudah ada sistem yang mengatur, saya menginginkan itu seperti Maxim ya, atau apa namanya, Grab. Gitu dia butuh ada sinyal, tim ini langsung Bisa dipantau ininya ya. terpantau. Jadi jarak dia, perjalanan dia aja bisa ketahuan bahwa oh ini posisi dia di sini ya. Posisi di sini. Jadi rumah sakit sudah disiapkan sehingga ketika dia datang tidak ada proses tunggu yang lama. Jadi itu yang ada di benak saya untuk bagaimana caranya. Apakah saya butuh programmer? Nanti saya lihat sambil berjalan kalau membutuhkan itu. Agak ini juga ya, terstruktur sistematis juga ya. Iya. Karena memang harus kayak gini sih. Harusnya begitu. Kalau kita mau pemerataan pelayanan, jangan cuma yang di kota aja yang menerima yang enak. Harusnya yang di perifer juga. Bahkan kalau memang butuh yang belum tercover, kita buat pelayanan, kita kontrak dengan dokter spesialis. Tiap bulan dokter apa yang kita bawa, kita siapkan dana membayar jasanya untuk kita bawa dia ke tempat pelayanan di pulau. Supaya masyarakat memperoleh pelayanan spesialis juga. Bukan hanya yang di daratan. Harapan saya ke depan dinas kesehatan ini lebih maju, lebih unggul, dan dapat dipertanggungjawabkan.